yang mengancam Pancasila, yang dalam Islam Muhammadiyah sebagai Darul Ahdi Wasyahada. Jadi itu adalah tindakan yang harus menjadi musuh bersama kita. Nah, bagaimana cara kita memberikan penjelasan? Ya tentu tadi pemahamannya, pendekatan kita kepada mahasiswa. Nah, sekarang kita mau kemana Oku nih? Mau dibawa kemana? Dengan pertumbuhan kayak Oku itu. Halo teman-teman, sekarang berjumpa lagi dengan saya Selviani dan rekan saya Tiara Aprilian. Kali ini kami akan menyelesaikan tugas praktikum jurnalisme, yaitu dari MK Jurnalisme Audio dengan dosen pengempu Ibu Bianca Virgiana M.Ikom. Kemudian topik yang akan kita bahas kali ini mengenai Muhammadiyah. Sedikit ulasan tentang Muhammadiyah adalah organisasi Islam yang memiliki peran penting dalam kontestasi politik di Indonesia, termasuk di OKU atau Ogan Komering Ulu. Muhammadiyah memiliki sejumlah cabang dan aktif dalam berbagai kegiatan sosial, pendidikan, dan keagamaan. Nah guys, baiklah, kali ini kita akan membahas tema peran penting Muhammadiyah dalam kontestasi politik di OKU. Dengan diterima narasumber yang luar biasa yang membimbing di bidang politis, langsung saja kita sapa Bapak Maratum. Halo Bapak, selamat pagi. Apa kabar nih Pak? Alhamdulillah sehat. Puasa Pak? Alhamdulillah puasa ya Pak ya. Kami izin bertanya-tanya sedikit nih Pak soal Muhammadiyah dan keseharian Bapak nih. Sekarang lagi sibuk apa nih Pak? Sekarang lagi sibuk ngajar. Di Universitas Batu Raja, salah satu dosen ilmu pemerintahan. Pak. Kemudian sebelum menjadi dosen di Universitas Batu Raja nih Pak, kegiatan Bapak pernah mendalami apa saja? Sebelum di Universitas Batu Raja, saya aktif di organisasi, pernah di partai, ya kemudian dulu Pemuda Muhammadiyah, sempat juga jadi Ketua Pemuda Muhammadiyah di Kabupaten Ogan Komering Ulu. Kemudian tahun 2008 baru bergabung di Universitas Batu Raja seiring dengan berdirinya PISIP. Pada saat itu yang dipelopori oleh Pak Yunizar Ja'far. Kalau boleh tahu nih Pak, pernah bergabung di partai apa? Dulu di Partai Amanat Nasional. Ya, pada saat kepemimpinan di era Pak Sukri Holil pada waktu itu. Anggota ya Pak ya? Wakil sekretaris. Dulu pas pertama kali masuk ke Universitas Batu Raja itu langsung menjadi dosen di ilmu pemerintahan sendiri atau di bidang apa dulu Pak? Langsung di ilmu pemerintahan sebagai dosen luar biasa waktu itu. Pak Dekan Pak Inizir waktu itu. Kemudian Kaprodinya Pak Ahmad Akmaluddin untuk di ilmu pemerintahan, dan di ilmu komunikasi pada waktu itu Pak Hendra Setiawan. Baik, menurut Bapak nih dari awal masuk dari ilmu pemerintahan kan Bapak ini berperan penting ya dari awal sekali sampai sekarang. Banyak nggak sih Pak perkembangan yang udah ada di prodi ilmu pemerintahan sendiri sampai sekarang ini? Alhamdulillah, perkembangan yang ada di ilmu pemerintahan itu seiring dengan perkembangan Unbara. Sama seperti yang kita miliki hari ini. Dulu pada awal-awal berdiri PISIP, itu dulu laboratorium di pemerintahan itu ada laboratorium politik lokal otonomi daerah. Kemudian dulu ada juga PISIBA dulu radio PISIBA dulu pada awal-awal berdiri. Ya, PISIBA itu sebenarnya singkatannya PISIP Batu Raja, PISIP Universitas Batu Raja maksudnya. Itu siapa yang membuatnya Pak? Dulu ada Pak Theo dulu, tapi belum sempat bergabung jadi dosen, Pak Theo Al-Kausar.
kemudian banyak ya, ada kalau di pemerintah dulu ada Pak Darmawan Purba, kemudian Pak Maludin, Pak Hendra Alpani, termasuk yang lain-lain, termasuk Ibu Umi dan lain-lain, semuanya lah. Ini dengar-dengar Bapak pernah menulis sebuah buku, bener Pak? Pernah. Ya, bukunya berjudul apa tuh Pak kalau boleh tahu, dan bisa diceritain sedikit nggak bukunya itu soal apa? Bukunya tentang buku sistem politik Indonesia, perjalanan sistem politik Indonesia dari masa ke masa. Buku itu sebenarnya perkembangan dari diktat. Jadi Bapak dulu ngajar di FISIP Komunikasi, sistem politik Indonesia. Pada awal kita dulu ngajar, dipercaya oleh Pak Yunizir sebagai dekan untuk mengampu mata kuliah sistem politik Indonesia. Dari diktat itu kemudian dikembangkan menjadi buku yang diterbitkan oleh Raja Gerapindo Persada tahun 2022 yang lalu. Oh, baru berarti. Ya. Bagaimana pandangan Bapak terhadap Muhammadiyah kontestasi politik di Oku ini, Pak? Kan sebentar lagi nih kita mendekati bulan-bulan politik nih Pak ya. Jadi sebagai tokoh, salah satu tokoh di Muhammadiyah, yang kita tahu organisasi di Muhammadiyah ini kan besar ya Pak ya. Jadi bagaimana nih pandangan Muhammadiyah untuk mengikuti bulan-bulan politik ini? Setiap menjelang perhelatan pemilu, baik itu pilkada dan lain-lain, itu pasti seksi lah isunya. Semua bermuatan politis dan bernilai politis gitu ya. Termasuk ormas keagamaan. Nah, untuk Muhammadiyah itu adalah organisasi keagamaan yang konsisten untuk tidak terjebak pada kegiatan politik praktis. Jadi Muhammadiyah tidak berafiliasi dengan kekuatan partai politik manapun. Jadi dia tetap netral dan dia konsisten dengan itu. Karena sebagai bagian dari civil society, Muhammadiyah harus konsisten menjaga agar tidak terjebak pada kegiatan-kegiatan politik praktis yang itu menjadi urusan partai. Jadi Muhammadiyah istilahnya tidak berpihak ke pihak yang manapun ya Pak? Netral. Ya, netral. Kalau personal, masing-masing anggotanya diberi kebebasan untuk itu. Tapi tidak boleh mengatasnamakan organisasi dalam bentuk apapun. Tapi ada Pak dari salah satu unsur Muhammadiyah yang ikut ujian di politik. Kalau dia kegiatan di politik sebagai pengurus partai, maka dia tidak boleh terlibat di dalam struktural kepengurusan Muhammadiyah. Jadi misalnya adik ini masuk di organisasi Muhammadiyah misalnya melalui Aisyah kalau untuk ibu-ibu organisasinya itu, kemudian mau ikut di partai politik atau menjadi pengurus di partai politik, maka harus mundur menjadi pengurus di Muhammadiyah, kemudian berkhidmat di partai politik itu. Karena partai politik itu ya Muhammadiyah dengan tadi itu komitmen untuk tidak terjebak pada kegiatan politik praktis tadi. Fokus Muhammadiyah sendiri kalau tidak menjadi pendukung nih dari partai-partai tersebut, fokusnya lebih kemana nih Pak? Muhammadiyah sejak berdiri pada 18 November 1912 yang lalu, ya, Muhammadiyah itu di awal didesain tidak memang untuk berpolitik, tapi istilah Profesor Dr. Mizuo Nakamura, seorang ilmuwan asal Jepang itu menyatakan bahwa seorang peneliti yang sering sekali meneliti ormas keagamaan baik di NU maupun Muhammadiyah, menyampaikan bahwa Muhammadiyah itu adalah organisasi multi wajah atau banyak wajah. Dia bisa organisasi sebagai organisasi agama, organisasi dakwah, organisasi pendidikan, dan lain-lain. Tapi dia tidak terjebak pada kegiatan politik tadi, politik praktis. Nah, soal dukung-mendukung itu diserahkan kepada urusan partai lah itu. Karena kalau kita mengikuti arus itu, berarti kita offside itu. Jadi kita memakai baju orang lain. Kan kita ini kan sebagai organisasi keagamaan. Ya. Jadi dia itu ada, kalau dalam secara teori kan ada 3 tuh. Ada pressure group, interest group, dan partai politik. Nah, jadi ada yang menyatakan bahwa Muhammadiyah itu masuk dari interest group ini. Jadi kalau partai politik itu hal yang berbeda ya. Jadi kalau kita ikut-ikutan memberikan dukungan, apalagi mau minta jatah menteri misalnya, itu
Tidak, bukan kulturnya Muhammadiyah itu. Kalau kita diminta, ya kita akan kasih itu. Seolah kader-kader Muhammadiyah yang kompeten siap untuk diajak gitu, diminta gitu ya. Tapi kalau untuk kemudian menjadikan wajah Muhammadiyah sebagai wajah partai, itu tidak mungkin. Tetapi kalau untuk mendukung, Muhammadiyah masih akan maju seperti itu. Mendukung pun kita tidak boleh. Jadi memberikan dukungan juga tidak boleh. Dalam arti membawa bendera organisasi. Misalnya pimpinan daerah Muhammadiyah Ogan Komering Ulu memilih Pak Robin sebagai calon bupati Oku. Oh, tidak bisa. Itu menyalahi aturan. Jadi Muhammadiyah itu hanya mengamati ya Pak ya? Muhammadiyah itu hanya terlibat dalam hal-hal politik kebangsaan. Seperti? Misalnya ya dalam konteks dakwah amar ma'ruf nahi munkar itu kan kita cuma mengingatkan, misalnya kalau soal partai misalnya ada penyimpangan, ya kita mengingatkan saja sebagai bagian dari dakwah. Tapi kita tidak terjebak dalam permainan partai secara praktis. Karena kita kan baju kita nih bajunya organisasi ya, organisasi dakwah gitu ya, organisasi dakwah dan tajdid Muhammadiyah itu. Jadi kalau dia ikut-ikutan misalnya kan memberikan dukungan itu tugasnya tim ses, tugasnya parpol ya kan. Nah, bukan tugas ormas keagamaan. Nah, bahwa bukan berarti Muhammadiyah tidak peduli dengan politik itu. Ya, koridornya itu adalah politik kebangsaan. Misalnya wa ta'awanu 'alal ismi wal udwan, istilahnya itu memberikan saling nasihat, menasihati, saling dalam hal kebenaran dan kesabaran itu tetap dijalankan oleh Muhammadiyah. Nah, misalnya di Oku jadi pemerintahannya kurang memerhatikan infrastruktur, ya Muhammadiyah bisa memberikan masukan itu. Tapi kan tidak boleh keluar dari koridor itu. Misalnya tiba-tiba mau main proyek misalnya ya kan, tiba-tiba mau bergaya partai, ya tidak bisa. Karena kita harus sadar diri lah posisinya. Jelas posisi partai itu seperti apa, peran dan fungsi partai itu sudah cukup jelas, peran dan fungsi ormas juga jelas. Lanjut ya Pak. Bagaimana cara Muhammadiyah berkontribusi dalam membangun demokrasi di Oku ini, Pak? Salah satu yang tidak bisa dipungkiri itu adalah gerakan pendidikan. Jadi pendidikan itu yang dijalankan oleh Muhammadiyah selama ini apa yang disebut dengan gerakan pencerahan. Jadi Muhammadiyah itu di Oku ini itu sudah berkiprah, sudah berkhidmat jauh bahkan sebelum Indonesia merdeka. Dia sudah mendirikan lembaga pendidikan. Tahun 30-an itu sudah ada lembaga-lembaga pendidikan. Kemudian pada tahun 60-an Muhammadiyah sudah mendirikan PGA misalnya. Di saat tangan negara, artinya pemerintah, belum ada impres istilah pada waktu itu yang kita kenal di belakangan di era Orde Baru, ya SD impres misalnya itu. Muhammadiyah sudah menyentuh wilayah-wilayah pendidikan itu. Misalnya daerah Ulugan, daerah Kedaton, itu banyak lembaga-lembaga pendidikan Muhammadiyah yang dulunya, yang sekarang banyak juga yang sudah tutup ya. Itu sangat disayangkan tentunya. Tapi itu sempat itu ya. Jadi misalnya di Kedaton itu pernah ada PGA 4 tahun. Itu PGA Muhammadiyah. Kemudian di Gunung Liwat pernah juga ada PGA, juga PGA 4 tahun. Nah, pada saat itu Anda itu tahun 60-an, Anda bisa dibayangkan Muhammadiyah itu betul-betul mengokohkan diri sebagai gerakan pencerahan. Pada saat itu kan belum ada impres. MI di Kedaton itu berdiri tahun 55. Kemudian yang di Kelumpang itu tahun 40 gitu. Pada waktu itu akses pendidikan kan sulit. Jalan, bayangkan Anda dari kecamatan ke Batu Raja ini luar biasa sulitnya itu. Jalan jelek dan lain-lain kan. Akses pendidikan sulit. Nah, pada saat itu Muhammadiyah sudah memberikan pencerahan, dan kemudian pimpinan pusat sudah mengirim guru pada waktu itu. Jadi misalnya di Kedaton itu sempat ada guru dari Padang, dari Jawa, Jogja dikirim ke sana untuk ngajar di sekolah-sekolah Muhammadiyah. Begitu juga di tempat-tempat lain. Dan alhamdulillah itu berkembang dengan baik pada saat itu. Tapi Pak, dengan akses yang sudah sangat maju sekarang dan banyak sekali kan pendidikan itu sudah sangat maju. Tapi kenapa justru malah seperti yang kita lihat sekolah-sekolah Muhammadiyah itu kebanyakan turun begitu Pak? Ya. Kenapa kira-kira menurut Bapak? Jadi di Muhammadiyah itu pengelolaannya kan otonom lembaga pendidikan itu. Jadi untuk melihat di beberapa tempat memang ada ketimpangan yang luar biasa.
Kalau kita melihat di Muhammadiyah di Palembang misalnya, kita lihat satu-satunya perguruan tinggi yang punya fakultas kedokteran umpamanya. Tapi itu ternyata tidak merata pertumbuhan itu. Nah, ini kembali kepada bagaimana pimpinan dan warganya itu. Nah, kemudian itu yang menjadi PR ke depan itu. Jadi ada beberapa kelemahan-kelemahan itu tentu tidak bisa menyalahkan orang lain. Kita harus introspeksi diri mengapa ini terjadi gitu. Sementara di tempat lain seperti di Jawa, di mana-mana Universitas Muhammadiyah maupun lembaga pendidikan Muhammadiyah demikian bergengsi ya, demikian menjadi rebutan. Nah, di Oku ini kan laya mutu walayah ya. Khususnya di Oku. Ya kan? Ya, jadi kata orang hidup segan mati tak mau itu rata-rata. Tapi ini insya Allah di periode ini ya, tentu sekarang pimpinan daerah dipimpin oleh Pak Grip dan kawan-kawan itu tentu akan berusaha semaksimal mungkin untuk memperbaiki ya, meningkatkan kualitas pendidikan itu. Untuk pendidikan yang seperti SMP Muhammadiyah itu ada ya Pak di Oku kan? Ada. Ini sudah ada cara-cara yang dikeluarkan untuk supaya SMP itu tuh lebih terbuka lagi seperti itu, lebih banyak minatnya kepada anak-anak. Sudah ada cara-cara yang dilakukan oleh organisasi Muhammadiyah ini sendiri, Pak? Saya kira di beberapa tempat sudah dimulai ya. Walaupun saya juga berharap memulai itu jangan latah, karena memang di awalnya Muhammadiyah itu kan yang memotori ya Muhammadiyah ya. Seperti sekolah yang Islam terpadu macam-macam itu kan tadinya berkiblatnya ke Muhammadiyah semua awalnya. Tapi sebagian di antara sebagian itu warga Muhammadiyah justru ya lupa gitu ya. Seperti sekarang kan sudah ada sekolah-sekolah besar lebih besar daripada Muhammadiyah dan justru itu lebih berkembang sekarang. Ya. Nah ini makanya juga menjadi PR lah ya. Jadi PR Muhammadiyah khususnya di Oku ya. Kalau di tempat lain saya kira mungkin kasusnya beda. Untuk Oku saya kira menjadi PR bersama untuk meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan Muhammadiyah itu. Rintangan terbesar nih Pak untuk mengelola itu sendiri apa sih? Sampai sekarang tuh masih berprogres kan. Jadi rintangan terbesarnya apa sih Pak untuk membangunkan itu kembali tuh? Rintangan yang paling besar itu kan sebenarnya dari diri kita melihatnya itu. Jadi artinya kelemahan kita itu kan jangan melihat karena orang lain. Misalnya dengan alasan sekolah negeri banyak Pak sekarang, makanya sekolah kita bukan itu. Sekarang berarti ada masalah dalam hal manajerial, ada masalah dalam hal memanage lembaga pendidikan itu. Nah itu poin yang harus diselesaikan saya kira. Jadi terberatnya adalah bagaimana memanage itu secara profesional dan proporsional. Dan ini harus menjadi catatan penting di dalam mengelola lembaga pendidikan. Dan itu memang sesuatu yang tidak mudah. Tapi insya Allah dengan semangat yang untuk selalu berbenah, mudah-mudahan insya Allah itu tercapai gitu ya. Nah Pak, apa saja yang menjadi misi Muhammadiyah dalam kontestasi politik di Oku ini Pak? Lagi-lagi kita balik lagi ke politik ya Pak. Jadi kembali ke tadi bahwa Muhammadiyah itu di antara 10 kepribadian, ada kepribadian Muhammadiyah itu di antaranya Muhammadiyah adalah sebagai organisasi keagamaan. Nah, sebagai organisasi keagamaan tentu dia di dalam anggaran dasar anggaran rumah tangga Muhammadiyah menyebutkan sebagai organisasi dakwah dan tajdid ya. Jadi dia kalau kaitannya dengan politik maka kita mendorong ya, misalnya politik kebangsaan itu kita tidak terjebak kepada siapa milih siapa, tapi kita lebih kepada bagaimana misalnya kualitas demokrasi lokal di Oku ini berjalan dengan baik misalnya itu ya. Bagaimana kemudian pelaksanaan pilkada bisa berjalan dengan baik ya. Itu hal-hal yang saya kira perlu didorong seperti itu. Kemudian bagaimana pemilih itu untuk menjadi pemilih yang cerdas, rasional dan mandiri misalnya. Jadi Muhammadiyah punya tanggung jawab moral untuk mengajak segenap elemen masyarakat Oku untuk memilih. Soal pilihan terserah siapa, tapi tetap pilihan yang menjadi dasar itu adalah dasarnya tadi. Kita harus menjadi pemilih yang kritis, yang rasional, yang mandiri. Nah, itulah misi Muhammadiyah, mendorong ke arah itu. Tapi kalau untuk kemudian ayo milih ini, ya itu sudah offside ya. Tapi kalau Muhammadiyah misalnya bagaimana kita mengajak masyarakat Oku untuk menjaga keamanan dan ketertiban sepanjang proses politik berlangsung,
kemudian bagaimana mengarahkan pemilih supaya menjadi pemilih yang rasional, yang kritis, yang mandiri. Nah, itu yang menjadi tugas Muhammadiyah. Disitulah yang disebut dengan politik kebangsaan. Tapi kalau kemudian ada tokoh Muhammadiyah, ada pimpinan Muhammadiyah di level pimpinan daerah Muhammadiyah Oku ini, kemudian mendorong orang untuk memilih salah satu dengan pakai bawa bendera organisasi, ya dia offside. Itu tidak bisa. Tapi kalau dia cuma ngajak, ayo Bapak Ibu, kita mengajak semua masyarakat Oku untuk menjaga keamanan ketertiban, jangan sampai terjebak kepada kerusuhan. Mari kita saling hargai pilihan masing-masing. Mari kita menjadi pemilih yang tadi seperti saya katakan, yang rasional, yang kritis, yang mandiri. Itu harus. Itu saya kira yang menjadi tanggung jawab dan keharusan Muhammadiyah dalam konteks politik gitu. Tapi kadang ada beberapa oknum begitu kan, yang langsung menggiring masyarakat ini untuk ayo teman-teman secara nggak langsung memilih seseorang yang akan dicalonkan ini, Pak. Apa dari Muhammadiyah itu sendiri ada konsekuensinya, atau untuk pelanggar-pelanggar yang nakal-nakal ini loh, bagaimana? Ya, pertama kan itu masalah moral ya. Jadi kalau mau terlibat di politik praktis, ya dia harus mundur dari pengurus Muhammadiyah, masuk di partai, menjadi partai pendukung, atau menjadi tim sukses. Dia juga harus mundur. Kalau misalnya mau jadi tim sukses kan, jadi langsung dikeluarkan? Tidak dikeluarkan, ada mekanisme kan. Ya kalau mau pilihan itu ya tidak boleh kan menggiring orang untuk kegiatan politik. Karena kita sebagai kekuatan civil society, kita harus jaga jarak yang sama terhadap calon maupun kepada kekuatan politik manapun juga. Ini ada salah satu pertanyaan ini agak sensitif sepertinya. Apakah Muhammadiyah itu memiliki kandidat atau partai politik yang diusung dalam kontestasi politik di Oku? Saya kira Muhammadiyah itu secara organisatoris itu tentu tidak ada. Karena itu tidak diperbolehkan. Karena itu offside dan karena itu tidak etis. Tidak etis ya. Jadi ini saya bilang tidak etis, sama dengan orang misalnya kita tiba-tiba begitu terjadi pilpres kemudian mendorong Pak Presiden untuk milih kader, jadi itu juga tidak etis. Termasuk juga tadi mendukung secara organisatoris, secara organisasi, bawa bendera organisasi, itu perilaku yang tidak etis dan naif itu. Tapi kalau kemudian secara personal kan orang tidak bisa dibatasi. Misalnya secara personal tuh diam-diam bisik-bisik tetangga gitu ya itu kan hak. Ya bisa saja saya dengan Pak Robin, Pak ini pilih siapa, selfie aja. Misalnya kan. Tapi ketika saya bawa Pak Robin, kami warga Muhammadiyah, seluruh Muhammadiyah Oku ini memilih selfie untuk calon, itu tidak boleh itu. Tapi kalau sekedar ya kan namanya pilihan susah juga. Ya, namanya pilihan. Kita di warga negara yang baik kan wajib pilih. Wajib milih pasti harus menentukan pilihan. Tetapi untuk memajukan kandidat sendiri itu tidak ada ya? Tidak ada, karena kita bukan partai. Nah, kemudian kalau mungkin secara informal, ya silakan saja. Kan kalau kita mendukung warga Muhammadiyah mendukung si A untuk calon Bupati Oku, itu offside dan itu tadi itu. Tapi kalau kemudian secara personal mungkin bisa saja kan, secara pribadi saya dengan Pak Robin misalnya ketua partai, ya kan? Terlepas dari Muhammadiyah tadi. Ya, saya ngomong, Pak Robin boleh tuh dilirik warga kami, warga Muhammadiyah kalau tertarik misalnya. Ya begitu saja, tapi tidak boleh mendorong dengan organisasi itu, ya kan? Kemudian dia kalaupun kan dia harus melalui pintu partai politik. Kalau beliau dukung Muhammadiyah, norak itu. Norak. Sepertinya saya dengar dari tadi prinsip Ormawa Muhammadiyah ini tadi sangat dipegang kuat ya, Pak ya. Apa sih Pak yang menjadi prinsip Muhammadiyah ini dalam menghadapi kontestasi politik ini? Prinsip-prinsip yang dipegang oleh Muhammadiyah sendiri? Pertama, bahwa disadari ada beberapa ya, di antaranya menjadi dasar pegangan di Muhammadiyah itu. Pertama tentang kepribadian Muhammadiyah. Kepribadian Muhammadiyah itu di antaranya tadi yang saya sebutkan, sebagai organisasi kemasyarakatan, sebagai organisasi keagamaan. Itu diantaranya. Kemudian keputusan-keputusan Muktamar Muhammadiyah
termasuk keputusan Tanwir, sidang selevel di satu tingkat di bawah Muktamar. Itu juga memutuskan tentang bagaimana Muhammadiyah hubungannya dengan kekuatan politik. Misalnya Tanwir mulai dari Muktamar di Makassar tahun 1971 sampai ke Tanwir di Bali tahun 2002 dan sampai hari ini. Jadi Muhammadiyah tetap itu mempertahankan prinsip-prinsip itu yang tertuang di dalam tadi kepribadian Muhammadiyah, keputusan-keputusan Muktamar, kemudian di anggaran dasar anggaran rumah tangga Muhammadiyah itu menjadi acuan. Dan satu hal, Muhammadiyah itu terkenal dengan jargon ya. Ada dia itu jargonnya itu tertib ibadah, tertib organisasi. Jadi salah satu kelebihan di Muhammadiyah itu kata orang luar nilai bahwa kalau istilah wakil ketua PBNU itu Pak Mustafa itu katanya kalau NU itu mudah ngumpul, sulit berbaris. Ya. Tapi kalau Muhammadiyah itu sulit ngumpul, mudah berbaris. Itu sebenarnya menggambarkan betapa Muhammadiyah itu seringkali diidentikan orang luar sebagai organisasi yang tertib sekali dalam hal aturan organisasi. Dan karena itu kultur Muhammadiyah itu lebih fanatik kepada aturan main organisasi, kepada sistem organisasi daripada personal. Ada berbeda di beberapa tempat, ada yang lebih mengedepankan personal daripada organisasi. Dan saya kira dengan landasan itulah maka mengapa warga Muhammadiyah, terutama pimpinan Muhammadiyah di Oku ini konsisten mempertahankan prinsip-prinsip yang ditanyakan tadi terkait dengan sikap politiknya. Cara Muhammadiyah sendiri menjaga netralitas itu bagaimana, Pak? Seperti yang tadi kan prinsip-prinsipnya ada netralitas untuk tidak mendukung dari partai manapun. Bagaimana cara menetralitasnya? Kan anggota-anggota dari Muhammadiyah ini banyak kan, Pak? Jadi kalian menjaga agar itu tuh tetap terjaga seperti itu. Yang pertama di Muhammadiyah itu kan sistem organisasinya itu dari pusat sampai ke cabang dan ranting itu satu tarikan napas ya yang harus ditaati. Dan itu kemudian menjadi catatan bagi setiap pimpinan Muhammadiyah di segala tingkatan. Nah, bagaimana itu terjaga? Di antaranya Muhammadiyah sering melakukan pertemuan, ya kan, rutin pembinaan dari pimpinan pusat sampai ke bawah ke pimpinan ranting itu seringkali melakukan pembinaan dan penguatan tentang yang dikatakan tadi, nilai-nilai bagaimana menjaga Muhammadiyah agar tidak terjebak pada kepentingan politik praktis. Dan oleh karena itu sampai hari ini Muhammadiyah alhamdulillah ya, dari pusat sampai ke bawah tidak ada yang saya katakan tadi terjebak pada kepentingan politik praktis, misalnya memberikan dukungan. Dia tetap konsisten dengan apa yang harus disuarakan dan betul-betul suara itu disampaikan dengan penuh kemandirian, tentunya kemandirian organisasi. Dia tidak menyampaikan ada kepentingan apa seperti ada udang di balik batu, tidak. Dia beberapa coba adik-adik cermati pernyataan-pernyataan pimpinan pusat terkait dengan konstelasi politik nasional. Bandingkan dengan beberapa organisasi lain. Coba lihat pernyataan orang-orang tokoh-tokoh Muhammadiyah itu. Pernyataannya cenderung seragam sampai ke bawah. Karena kita seperti itu. Jadi misalnya tidak terjebak pada kepentingan praktis tadi. Nah, kesadaran itu yang dimiliki oleh segenap pimpinan Muhammadiyah. Nah, pimpinan ini kemudian terus menyampaikan seperti saat ini kan. Pimpinan daerah Muhammadiyah Oku kan intens melakukan safari Ramadan hari sekarang ini. Nah, pada saat momen-momen seperti itu juga disampaikan biasanya kan gitu. Jadi dengan cara itulah kita terjaga. Di samping itu warga Muhammadiyah memang rata-rata dari segi ini agak nyombong dikit lah dari sisi pendidikan memang mereka sudah lumayan ya, baik dari pusat sampai ke ranting rata-rata lumayan lah, tercerahkan lah istilahnya, setidaknya seperti itu. Di bulan Ramadan ini sendiri kegiatan-kegiatan Ormawa untuk Muhammadiyah ini apa nih, Pak? Yang paling menonjol gitu. Saya kira kalau untuk sepanjang Ramadan ini adalah safari Ramadan. Jadi safari Ramadan itu ke cabang-cabang, ke ranting gitu ya. Jadi pimpinan daerah Muhammadiyah itu berkunjung ke cabang, buka puasa bersama gitu ya, mengumpulkan cabang ranting. Kemudian disitulah nilai-nilai organisasi itu disampaikan.
Ya, di samping tentu ada para pimpinan juga akan menyampaikan hal-hal berita-berita atau informasi-informasi aktual yang berkaitan dengan kehidupan berbangsa dan bernegara. Ini kan nanti kalau tidak salah nih Pak ya, hari Jumat nanti tuh ada kegiatan Ustadz Abdul Somad yang kita tahu tuh cukup famous di Indonesia ini. Apa itu salah satu dari kegiatan Muhammadiyah atau bukan Pak? Itu Pemda itu. Oh itu Jadi Pemda. Muhammadiyah tidak ikut ambil alih atau bagaimana? Ya, kalau secara organisatoris kan mungkin diajak, dilibatkan ya, diundang Ya. gitu ya. Tapi kalau untuk kegiatan itu sendiri kan yang melaksanakan pemerintah daerah, ya kan? Pemerintah daerah. Pak izin, kan sekarang ini lagi isunya tentang radikalisme dan ini Pak ya, dan fanatisme terus terorisme itu lagi berkembang kan. Nah, bagaimana Muhammadiyah sendiri menyikapi ke kaum anak muda milenial ini supaya mereka bisa mengcounter tentang radikalisme, terorisme dan isu-isu sara yang terjadi saat ini, Pak? Ya. Tentang radikalisme, terorisme ini juga hati-hati. Karena itu ada teori labeling semacam begitu ya. Ada teori labeling itu setiap kali kita bicarakan soal terorisme, radikalisme itu selalu dinisbatkan kepada Islam. Ini juga harus harus Pak. Karena di beberapa media itu isu radikalisme itu banyak ditanamkan di tingkat universitas dan segala macam. Mungkin kami di sini meminta Bapak memberikan saran untuk teman-teman kaum muda untuk tidak mudah terlibat dalam hal-hal demikian mungkin Pak, atau terpengaruh mungkin ya. Oh ya. Jadi begini, saya kembali ke tadi. Jadi supaya kita tidak radikalisme itu sebenarnya semua orang berpotensi untuk itu tanpa memandang apapun, memandang suku, ras, agama, antar golongan, tanpa memandang sara. Jadi seluruh agama, seluruh suku berpotensi untuk radikal, gitu kan? Cuma yang jadi permasalahan yang perlu saya ini, kita hati-hati, seringkali radikalisme dan lain-lain itu sering dinisbatkan hanya kepada Islam. Nah itu yang harus kita soal tindakan radikalismenya sendiri, sepanjang mengancam itu kehidupan kebangsaan kita, itu tentu harus kita lawan dan kita hadapi. Nah, bagaimana cara melawan dan menghadapi itu juga variabelnya banyak. Misalnya, radikalisme itu tidak hanya muncul hanya karena ada paham tertentu. Orang ketidakpuasan terhadap situasi menyebabkan orang kemudian terjebak pada tindakan-tindakan radikal. Misalnya, ketidakadilan hukum. Misalnya, kesejahteraan yang antara kaya dan miskin makin menganga, misalnya ketimpangannya. Itu juga menyembuhkan sifat radikal. Nah, kemudian orang mencari jalan. Orang kemudian saluran politik tidak ketemu, misalnya orang kemudian mencari menghabuk ke hasil, mau bersusun. Nah, kemana hasil ini dihabukkan? Kemana rasa ini mau saya tumpahkan? Disalurkan kemana? Akhirnya, nah di sini ada yang numpang ke suap, istilahnya maksudnya itu paham-paham itu. Nah, ternyata ini. Nah, ini jadi benih-benih radikalisme itu sendiri tidak hanya semata-mata awalnya dari agama. Jadi variabelnya itu. Nah, kemudian agama jadi pembenar. Nah, ini jadi masalah. Ya kan itu kan? Nah, ini akar ini yang harus diselesaikan, termasuk penyelesaiannya. Dulu pernah Muhammadiyah dituding membela radikalisme ketika membela Suyono. Muhammadiyah bukan membela Suyononya. Yang dibela itu adalah cara penegakan hukum yang pada saat itu Suyono punya anak. Dan Sulaiman itu sampai nodong senjata di depan anak kecil itu dengan pakaian lengkap, orang yang tidak berdaya. Kemudian mati kan Suyono. Nah, persoalannya kan kita ada azas praduga tak bersalah. Itu yang dibela Muhammadiyah itu. Ya kan? Bukan Muhammadiyah membela itu unsur keadilannya itu. Misalnya ada praduga tak bersalah, kenapa orang harus di depan anak seperti itu? Orang sudah lumpuh kan, lumpuhnya itu. Itu saja dibela. Kemudian Muhammadiyah dibully kan? Soalnya Muhammadiyah membela tindakan yang dibela itu bukan tindak kejahatannya. Bukan, tapi cara bagaimana hukum? Karena cara penegakan yang salah itu akan melahirkan radikal baru. Lah kalau anaknya ingat memorinya direkam, ke mental, kedendam lagi. Dan kasus-kasus radikalisme itu selalu akhiri dengan pembunuhan. Nah, terorisme di Papua itu Densus 88 nggak turun. Itu namanya teroris kan? Kenapa isu-isu yang di beberapa tempat Densus 88 turun, di Papua tidak turun?
Padahal itu nyata-nyata disebut teroris. Yang menyebut teroris itu negara tuh. Pemerintah kan. Tapi perilaku tindakannya kan tidak dihadapi dengan cara teror. Nah, kembali ke pertanyaan Robin tadi, bahwa apapun yang namanya tindakan yang mengancam ya kehidupan kebangsaan kita, yang mengancam Pancasila, yang dalam Islam Muhammadiyah sebagai Darul Ahdi wa Syahada, jadi itu adalah tindakan yang harus menjadi musuh bersama kita. Nah, bagaimana cara kita memberikan penjelasan? Ya tentu tadi pemahamannya, pendekatan kita kepada mahasiswa, cara beragama yang baik itu seperti apa misalnya ya. Kemudian informasi yang kita bayar, daya literasinya juga harus ditingkatkan, karena rendahnya daya literasi itu juga mempengaruhi. Orang mudah sekali baca selebaran yang pendek-pendek itu kemudian terjebak kan dengan daya literasi yang rendah. Ya, itu juga harus menjadi catatan. Jadi artinya itu diantara cara kita memberikan pemahaman. Tapi pada saat yang sama kita menghimbau juga kepada pemerintah atau para stakeholder yang memiliki otoritas di dalam kaitan kehidupan kebangsaan kita ini, jangan sampai menumbuhkan distrust, ketidakpercayaan masyarakat dalam segala hal, baik dalam hal penegakan hukum, dalam hal tata kelola pemerintahan. Nah, kita yang di bawah ini juga harus memberikan itu. Jadi ke pemerintah kita sampaikan, nih kita begini. Kemudian ke masyarakat kita juga sampaikan tadi. Dengan posisi seperti itulah politik kebangsaan Muhammadiyah itu. Jadi bukan berarti Muhammadiyah kemudian mengancam yang tidak benar itu, tidak. Tapi kita harus tadi kepada pemerintah kita sampaikan. Kita sampaikan, PP Muhammadiyah seringkali menyampaikan kritik yang membangun kepada pemerintah. Jadi kita sampaikan begini, penegakan hukumnya begini. Di antaranya disebut dengan jihad konstitusi kalau Muhammadiyah itu. Pernah kita menuntut adanya peraturan perundang-undangan yang dianggap tidak adil, kita melalui jalur Mahkamah Konstitusi kita sampaikan. Kemudian kepada masyarakat kita jelaskan bahwa kita sebagai masyarakat harus taat pada hukum gitu ya. Nah, itulah yang dijalankan Muhammadiyah. Saya kira yang radikalisme juga dijalankan Muhammadiyah dengan cara-cara tadi, dengan pola-pola itulah dilakukan pendekatan-pendekatan. Sehingga ada keseimbangan gitu ya. Jadi keseimbangan semua pihak. Nah, kesadaran akan inilah yang akan menciptakan harmoni. Ya kan? Kita yang capek-capek ngomong, oke, masyarakat jangan sampai ada terjadi kekerasan ya begini-gini. Tapi di depan kita dipertontonkan ketidakadilan hukum misalnya. Kan percuma kita ngomong. Bahwa satu sisi kita, oke, pemberitaan harus imbang. Misalnya ya, di bahan urusan Islam pemberitaannya ada karu-karuan. Itu yang lain ngilang kan. Ini kan percuma jadi kita ngomong soal tadi. Padahal itu semuanya sesungguhnya benih radikalisme gitu. Tapi untuk terorismenya sendiri nih Pak, kenapa sih terorisme itu selalu dikaitkan dengan Islam? Jadi itu isu terorisme, isu lingkungan hidup itu bagian dari isu global, HAM. Jadi HAM, terorisme, lingkungan hidup itu menjadi isu internasional dan seringkali didikte. Tapi saya bukan berarti ngidakkan terorisme itu gitu ya. Itu ya, bukan ngidakkan itu. Dan di sini jangan-jangan ada invisible hand, ada tangan tersembunyi yang memang menternak itu. Soal lingkungan hidup itu juga begitu isunya. Jadi isu lingkungan hidup, isu HAM dan isu terorisme itu bagian dari isu global. Nah, terorisme itu juga lahir dari sikap tadi, ya kan? Nah, cuma seringkali tadi ketidakadilan juga sering dialamatkan kepada ya umat Islam itu seperti itu. Ya udah Bapak. Sebagai organisasi besar yang ada di Indonesia ya, terus kita tarik ke skala kabupaten ini, pernah nggak dari organisasi Muhammadiyah memberikan sebuah kritik atau pesan kepada pemerintahan yang baru untuk di Kabupaten Oku untuk jadi lebih baik lagi, Pak? Ya, biasanya di Muhammadiyah itu kan ada tanfis musyawarah daerah. Nah, melalui tanfis itulah disampaikan kepada pemerintah. Misalnya disampaikan tentang apa yang harus disampaikan, misalnya tentang keamanan dan ketertiban. Ya begitu saja kita mau meminta kan. Nggak bisa kita misalnya laju nak melok jadi nggawikan tugas polisi kan laju kecil gitu. Apalagi kalau ada pengajian komunikasi ini misalnya tahu-tahu kita bubar kan tidak bisa, karena itu tugasnya polisi. Nah, cuma bahwa kita mewanti-wanti kepada pemerintah, nah, tolong Pak, ini di sepanjang bulan Ramadan, sepanjang ini coba diperhatikan kegiatan masyarakat nih, jangan sampai ada yang
kemudian ngumpul-ngumpul aja nimbul kerusuhan. Nah itu kita sampaikan kepada pihak keamanan misalnya. Dan kita tidak punya hak untuk membubarkan itu. Kalaupun kita membubarkan misalnya setelah dapat, ya mungkin diajak atau dapat izin dari pihak keamanan. Jangan coba-coba kita mau membubarkan kegiatan-kegiatan yang bukan hak kita. Karena itu offside juga. Ada banyak ormas yang kadang bubarin ormas ataupun itu bubarin yang warung buka, beberapa berita dengan Pak. Ya, Warung-warung yang masih buka terus disuruh tutup di bulan Ramadan ini nanti. Itu kadang kasihan yang punya warung, Pak. ya dia kita tentu saja kita sampaikan. Tapi kalau kita paksa buka ya kita koordinasikan saja kan. Kita ini kan ada perangkat ya. Di pemerintah juga perangkatnya lengkap kan. Ada camat di tingkat kecamatan ini, ada Kapolsek, ada Danramil. Kan bisa kita sebagai pimpinan misalnya kalau mau ada coba disampaikan, Pak, sepertinya kalau kegiatan ini diteruskan, saya khawatir terjadi kerusuhan loh Pak. Tolong Pak polisi gimana ini? Nah nanti kan polisi ini kita kan begitu saja tugas kita. Sesuai dengan porsi masing-masing. Nah, kalau kita kemudian saya ngajak pemuda Muhammadiyah IMM, ayo kita benar. Lah itu kan kami kan bukan aparat keamanan. Iya. Jadi Muhammadiyah itu hanya menyampaikan aspirasi. Ya, sampaikan saja dan itu Kembali lagi. ya kalau misalnya Muhammadiyah bawa massa kan tidak jadi masalah karena mengingatkan, tapi tapi jangan ambil alih peran polisi kan. Karena itu peran polisi, jangan kemudian kita Membubarkan. tidak bisa. Jadi cuma kalau kita mempreser Pak polisi, ini kami ingatkan umpama kan, jangan khawatir Pak Kapolsek ini kalau diteruskan ini masyarakat tuh resah tuh. Iya. Tunu wong gak gitu, rusak kalau gitu. Nah sekedar itu kan kita ingatkan. Kemudian masih ada ya kita datang dengan jumlah yang agak banyak itu bukan berarti melakukan perusakan. Karena apapun bentuk pengerusakan itu perbuatan yang tidak dibenarkan juga kan. Nah, itu. Muhammadiyah ini sendiri ikut menggerakkan anggotanya untuk turut serta dalam kontestasi politik di Oku tidak Pak? Politik itu kan kalau digerakkan tergantung konteks ya. Jadi saya kira orang juga akan mengikuti itu sesuai dengan Porsi masing-masing. ya kapasitas dia kan misalnya tergantung konteks. Ada pilkades, ada warga Muhammadiyah terpilih kades banyak juga kan. Nah kalau seperti itu Pak, kalau misalnya nih ada anggota dari Muhammadiyah terpilih misalnya dia ikut mau mencalonkan menjadi kades, itu organisasi Muhammadiyah sendiri ikut mendukung atau bagaimana Pak? Kalau dia nyalon pasti didukung oleh warga Muhammadiyah ya. Tapi kalau dia terpilih maka dia harus mengundurkan diri jadi pengurus. Dulu di Keraton misalnya itu pernah ada Pak Perianto. Pak Perianto itu pernah terpilih kades. Waktu itu dia ketua cabang. Ya dia mengundurkan diri. Begitu jadi terpilih kades. Dan kemudian sekarang ini Muhammad Endang. Ini Pak Endang ini kan sekretaris cabang Muhammadiyah, terpilih juga kades, tapi karena mereka sudah injury time, sudah sedikit lagi ya tinggal mengantar musda. Karena begitu kalau dia tetap dari jabatan ini kan jabatan di kades atau jabatan bupati apapun itu kan sudah jabatan politik yang bukan lagi milik ormas, ya kan? Itu sudah menjadi milik masyarakat umum. Nah sekarang bagaimana kultur Muhammadiyah itu bukan memaksakan paham keagamaan, nilai-nilai itu bisa dia bawa. Jadi maka di Muhammadiyah itu ada istilah kader persyarikatan, kader umat, dan kader bangsa. Jadi kalau orang sudah begitu kan tidak bisa lagi. Sama sekarang misalnya dulu Pak Amin Rais begitu jadi ketua MPR ditulisi di merek-merek macam-macam. Ditulisi segala macam. Ada tokoh yang protes. Ayo kita gerakkan Muhammadiyah untuk melawan itu. Karena Pak Amin ini kan mantan ketua. Apa jawab petinggi Muhammadiyah di pimpinan pusat? Itu biarkan saja. Karena Pak Amin sekarang bukan milik Muhammadiyah, karena dia sudah sekarang milik semuanya. Ya kan? Dia bukan waktu itu mengundurkan diri jadi ketua Muhammadiyah. Bahwa kemudian dia diprotes dengan itu konsekuensi logis. Jabatan ketua MPR, jabatan ketua partai memang begitu. Sama dengan jabatan presiden. Jangan mentang-mentang misalnya terpilih dari Muhammadiyah terpilih Pak siapa jadi presiden umpama ya. Tiba-tiba kemudian memprotes Pak A adalah memprotes Muhammadiyah karena memprotes ulama. Tidak begitu di Muhammadiyah itu. Kulturnya tidak begitu. Kalau sudah presiden dia menjadi milik orang banyak, nggak bisa. Ya kan? Makanya kemarin tidak ada protes yang berlebihan dari warga Muhammadiyah kita pada waktu itu kan. Ya, tidak
seperti itu. Nah, kemudian termasuk tadi pertanyaan tadi, kalau orang mau jadi bupati, jadi apapun, itu pilihan-pilihan pribadi warga Muhammadiyah. Dia akan ukur-ukur diri juga, misalnya kan? Nah, misalnya ya seperti Pak itu kan Muhammadiyah, beliau itu. Tapi kan beliau tidak tergabung dalam organisasi Muhammadiyah, dan beliau juga tidak, saya percaya dia juga tidak, misalnya begitu terpilih juga bukan menjadi milik Muhammadiyah, kan milik masyarakat Oku. Jadi kalau sudah milik masyarakat Oku kan tidak boleh diklaim-klaim itu. Kan begitu, semangatnya seperti itu. Termasuk misalnya yang lain-lain. Jadi orang kalau sudah ini tidak boleh masuk di dalam struktural, saya kira begitu. Tapi kalau untuk mendukung, Muhammadiyah mendukung dari belakang secara personal saja ya Pak, tidak melibatkan kata ormawa Muhammadiyah itu sendiri. Ya tidak, karena Muhammadiyah itu juga warganya juga kan cair saja. Karena misalnya bisa saja dia tidak memilih warga yang ini, pilihannya banyak kan. Makanya kita bebaskan. Jadi kalau warga Muhammadiyah bebaskan dari pilihan-pilihan itu ya pilihan personal ya, bukan pilihan organisasi. Nah Pak, apakah Muhammadiyah ini mengembangkan program politik yang berfokus pada perkembangan pendidikan di Oku ini Pak? Kalau pendidikan politik itu kan include dengan nilai-nilai pendidikan itu sendiri. Karena orang kalau sudah menempuh pendidikan formal, secara otomatis dia akan mendapat pencerahan terkait dengan kehidupan politik dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Kemudian bentar Pak ya. Tadi Pak Haji, sekali lagi Pak, satu lagi Pak. Dari pihak Muhammadiyah sendiri, kalau kita ngebahas kontestasi politik atau bentar kan kita pemilihan ini nih, masih lama sih kalau Oku ya. Tapi kira-kira nanti punya karakter sendiri gak untuk dari Muhammadiyah dalam memberikan saran kepada memberikan dukungan bahwasanya itu ya, walaupun secara tidak secara tidak organisasi ini secara tampak. Nah, kriteria pemimpin yang seperti apa yang diinginkan Muhammadiyah untuk di Oku? Jadi saya pakai istilah filosofi mobil lah. Jadi begini. Jadi ini agak panjang ya narasi. Cuma enggak apa-apa, sekedar bayangan saja. Jadi sebenarnya kita selama ini di konteks pilkada itu kan selalu berpikir soal orang. Baru milih. Seharusnya kita bicara soal apa yang harusnya Oku ini ke depan maunya apa. Baru cari orang. Kan begitu kan? Nah, saya ilustrasi mobil. Kalau saya punya mobil saya itu Avanza tua 2005. Perjalanan ke Bengkulu melalui Krui, Lampung Barat. Oke ya. Di dalam isi mobil ini ada 7 wong atau 6 orang. 6 orang ini isi keluarga semua. Saya harus cari sopir. Sopir untuk kalau capek kan ada yang bergantian gitu ya. Maka saya akan ukur mobilku ini mobil sudah cukup tua, ya kan? Jalur perjalanan dari Batu Raja, Muara II, terus Krui, terus Bengkulu, itu jalur yang ekstrim. Jalannya sempit, lika-likunya luar biasa, kiri kanan jurang dan ngarai, kemudian tidak ada bengkel di situ. Maka saya cari apa? Cari sopir yang bisa berdandan. Gitu itu kan? Maka saya harus, jaku mobilku ini bukan Alphard, keluaran baru, ya kan? Sesuai kebutuhan. Jadi saya akan cari sopir yang pacak bawa mobil, pacak pula berdandan. Maka pilihannya ada berapa ya? Si A dak pacak nyupir, pacak berdandan. Kedua, lihai nyupir, bisa berdandan, bisa juga nyupir. Tapi ya berdandan jadi ya pacak baik. Sopir itu juga. Yang pertama ini, yang terakhir nih, lihai berdandan, lihai nyopir. Maka saya akan pilih yang pertama. Ternyata udah galak dia. Berat. Saya cari lagi. Cari yang kedua. Berarti orang pilih sopir yang pacak berdandan, pacak juga nyopir. Tak perlu ketemu. Maka cari yang ketiga.
Juga jadilah dia ni tak baca ego nyopir masih kasar. Ya. Cuman dia ni ngenek terus kalau sana ni. Karena dia ni pegawai dengan bengkel, baca dia tu. Kalau misalnya ban pecah, baca. Ya. Ban ini baca. Terus cuma nyopir karena dia ni selalu ngenek di bengkel. Jadi kasar. Maka saya pilihan rasional itu. Kenapa? Yang saya ukur ini kan mobil. Iya. Kira-kira paham ya Mas? Kira-kira begitulah Oku. Oku itu ini Oku luar biasa. Kabupaten kaya. Apa ukurannya? Kita tidak perlu pakai teori ekonomi yang tinggi-tinggi. Ukuran kaya dan tidak kabupaten dari sisi ekonominya pertumbuhan ekonominya maju apa tidak, itu sederhana ngukurnya. Dari mana? Rumah makan atau warung makan. Kalau warung makan non-stop 1 kali 24 jam di kabupaten itu, misalnya kita lapar jam 10, Bin. Cari, mujair. Banyak. Iya. Nak warteg, nak macam-macam. Termasuk rumah makan. Terus, jam 12 masih buka. Jam 2 masih buka. Terus, sampai pagi. Itu berarti pertumbuhan ekonominya bagus. Itu alat ukur pertama. Alat ukur kedua, hotel. Kalau hotel tarifnya 300, kita tanya baik, hotel di Batu Raja ini tarif berapa tertinggi? 400 Pak. 400 400 Iya. Lebih. Iya. Ada yang lebih. Ada yang lebih. Nah, yang lebih tertinggi Zuri 500 ribuan. 500 sampai 700. Iya. Berarti kalau sudah ada 700 tarif, berarti daerah itu Maju. itu kan Iya. pertumbuhannya kan sederhana kan cara mengukurnya. Ya kita kan tidak terlalu mendalami di PISIP ini ekonomi, tapi kan itu dia ukurannya. Iya. Kemudian mall, Iya. Oku ini ada 2 mall. Dan kaget dulu ngomongkan Pak kurang banyak. Tidak. Yang namanya pebisnis itu pengusaha itu pasti bisnis oriented. Dia tidak akan mungkin bangun di tempat-tempat yang tidak mungkin kan itu. Dan yang ketiga, cari bank-bank swasta yang bukan papan atas. Yang selanjutnya, indikatornya. Kalau kamu nyari Pak Ado Mandiri Pak, Banyak. ayo. Nah, tapi kalau Bank Mega, Bank Bukopin, Iya. lah masuk Bank Panin, Sinarmas, itu tidak semua kabupaten dimasukinya. Nah, jadi maka kamu pergi kaget. Nak diomongkan dulu, nggak apa-apa hari itu benar tak kata Robin. Coba cek kabupaten, pergilah ke kabupaten mana, Bay. Iya. Kita cari makan. Cari terpucuk sampai ke Memang ada. kota baru ada. Tapi kalau baru berjalan dikit lah, ada ruang makan, baru jalan dikit, itu berarti bagus. Itu kan? Nah, artinya Oku ini luar biasa. Nah, sekarang kita mau kemana Oku ini? Mau dibawa kemana? Dengan pertumbuhan kaya Oku itu. Apakah mau jadi, nah nanti apakah tadi seperti filosofi mobil tadi, apa nak jadi kota pendidikan, apa nak jadi kota wisata, apa nak dibelah. Misalnya kita belah wilayah yang eksotik di Oku ini umpama daerah mulai dari Batu Raja Barat, Soso Boy Rayap, Lengkiti, Ulogan, itu wilayah eksotik. Daerah Ula, Batu Raja Timur Kula, sampai ke Peninjau, sampai KPR, itu daerah yang kecil, daerah eksotik tidak itu. Ratu. Nah, nak di mana kan ini? Nah, kembali ke filosofi mobil tadi. Jadi kita, saya butuh seperti ini. Nah, bagaimana posisi Muhammadiyah misalnya dalam konteks itu ya? Tentu diskusi-diskusi ini yang di Muhammadiyah itu dibuka ruang untuk itu. Nah, cuma persoalannya pemilihan pemimpin ini kan kembali kepada hukum besi. Hukum besi oligarki parpol. Maksudnya begini, karena aturan kita tidak sulit kan, partai itu kan tidak bisa sama dengan pemilihan presiden. Harus ada ambang batas. Kalau tidak gabung, tidak bisa. Jadi ujungnya kaget sedikit kita tidak bisa kan. Pemilih itu akhirnya dipaksa harus pilih ini. Terbatas orang yang dipilih. Sama presiden, ujungnya dari 240 juta akhirnya cuma 2 calon presiden gitu. Karena apa? Karena aturan memang tidak memungkinkan itu. Termasuk pemilihan bupati juga begitu. Saya kira begitu ya, kita dorong untuk seperti itu. Baik. Mungkin itu saja Pak pertanyaan dari kami untuk hari ini. Terima kasih Pak sudah meluangkan waktunya dan juga memberi informasi sedikit banyaknya tentang Muhammadiyah itu sendiri. Ya. Betul. Ke situ.
Oh, tutup. Baik Pak, terima kasih ya Pak ya. Ya. Oke. Selamat menjalankan ibadah puasa kembali Pak. Sama-sama oke ya. Oke teman-teman, sekian podcast dari kami untuk menyelesaikan tugas praktikum akhir dari dosen pengampu Ibu Bianca Virgiana. Terima kasih. Sampai berjumpa di podcast selanjutnya. Dadah.